Oke, di video kali ini kita akan bahas soal aplikasi pinjol Indosako. Nah, buat kalian yang masih belum sanggup bayar hutang di aplikasi Indosako, tenang. Kamu nggak usah takut, jangan panik, jangan pusing, jangan stres. Semuanya akan baik-baik saja. Jalani hidup seperti biasa, kembali hidup normal. Fokus usaha, ibadah, dan berdoa. Saya yakin suatu saat nanti kamu pasti bisa melunasi hutang-hutang kamu. Amin. Oke, teman-teman, buat kalian yang masih punya hutang di pinjol, saya doakan semoga kalian semua panjang umur, sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dan mudah-mudahan kita semua bisa melunasi hutang-hutang kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Aplikasi Indosako ini adalah pinjaman online yang legal, berizin, dan diawasi oleh OJK. Kalau pinjaman online itu sudah legal, maka mereka harus mengikuti dan mematuhi aturan yang sudah ditentukan oleh OJK. Jika mereka melanggar aturan OJK, maka Anda bisa melaporkannya melalui email OJK dan nomor WA OJK. Jika pinjol legal sudah terbukti meneror dan mengancam Anda melalui sosial media seperti Facebook, Instagram, WA, dan lain-lain, maka simpanlah bukti itu sebaik mungkin, screenshot lalu kirim ke OJK. Oke, teman-teman, gak usah takut lagi. Buat kalian yang masih punya hutang di aplikasi Indosako, gak usah takut. Oke. Terima semua resiko, hadapi semua resiko. Kalau kamu telat bayar atau galbay di aplikasi Indosako, itu resikonya ada 3. Yang pertama, slik OJK. Yang kedua, BI checking. Dan yang ketiga, debt kolektor pinjol. Oke, yang pertama slik OJK. Kalau kamu telat bayar atau galbay di aplikasi Indosako, otomatis nama Anda akan di blacklist oleh OJK sebagai nasabah yang tidak bayar hutang pinjol. Yang kedua, soal BI checking. Nah, BI checking itu menghitung skor kredit kita. Kalau kita telat bayar atau galbay di aplikasi Indosako, otomatis BI checking kita atau skor kredit kita akan menjadi buruk. Suatu saat nanti di masa depan kita akan kesulitan mendapatkan pinjaman baru. Seperti pinjam uang ke bank, cicil motor, cicil rumah, cicil mobil, itu udah nggak bisa karena skor kredit kita sudah menjadi buruk. Nah, yang ketiga soal debt kolektor pinjol dari Indosako. Apakah Indosako ini ada DC lapangan? Jawabannya bisa ada, bisa juga enggak. Tenang ya teman-teman, seharusnya Anda tidak usah mencari informasi tersebut. Gak usah cari informasi, Indosako ada DC-nya enggak ya? Indosako ada DC yang datang ke rumah enggak ya? Gak usah. Gak usah mencari informasi kayak gitu. Intinya kalau kita telat bayar atau galbay di aplikasi Indosako, kita harus siap menerima resiko. Mau datang atau enggak, debt kolektor pinjol dari Indosako kita hadapi saja dengan penuh ketenangan dan mental yang kuat. Berani berhutang harus berani bertanggung jawab. Berani berhutang harus berani berhadapan dengan debt kolektor. Oke? Berani berhutang harus menerima semua resiko. Gak usah takut. Kalau debt kolektor itu sopan, kita balas dengan kesopanan lagi. Tapi kalau debt kolektor itu mengancam, meneror, dan melakukan kekerasan di rumah Anda, maka Anda sebagai nasabah berhak melaporkan mereka ke kantor polisi terdekat. Oke? Teman-teman, buat kalian yang galbay di pinjol, dengar baik-baik. Handphone Anda pasti akan rame, ya. Banyak yang nge-WA, banyak yang nelpon. Itu normal. Oke? Kenapa normal? Karena ya Anda punya hutang ke pinjol. Hanya saja debt kolektor ini kan mengancam, meneror kita, mengintimidasi kita, dan mempermalukan kita ya di sosial media. Tenang aja lah, intinya kalau banyak yang nge-WA, banyak yang nelpon, ya abaikan saja. Kumpulkan uang dulu saja. Fokus kerja dulu, fokus cari uang dulu. Setelah uang terkumpul, kita bayar hutang kita selesai. Tutup semua aplikasi pinjol. Oke? Yang terakhir, saya ingatkan satu hal, jangan pernah sekali-kali kamu melakukan sesuatu yang ilegal untuk melunasi utang pinjol, seperti mencuri, merugikan orang lain, merugikan keluarga, merugikan kedua orang tua, bahkan merugikan diri sendiri untuk melunasi utang pinjol. No,
Jangan lakukan itu. Dan jangan pernah sekali-kali Anda galih lobang tutup lobang untuk melunasi hutang pinjol. Galih lobang tutup lobang itu hanya akan mempersulit hutang kamu, tidak akan mempermudah hutang kamu. Intinya ada dua. Kamu sudah punya uang, sudah punya penghasilan yang banyak, kamu wajib bayar hutang. Kalau kamu belum punya uang, belum punya penghasilan, ya udah galbay dulu aja. Simpel kan? Oke, teman-teman, saya doakan semoga kalian semua bisa melunasi hutang-hutangnya. Amin. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.